Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca Alkitab. Dan pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Wahyu 20 ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Wahyu 20 ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Dan perikop pembacaan Alkitab kita tentang hukuman yang terakhir. Kita mulai dari ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kalau orang baca ini kitab Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 ini mengerikan. Kenapa? Kembali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang sebagai orang Kristen mesti rajin belajar Alkitab. Jangan sampai nanti di ibadah baru orang mau buka Alkitab. Setiap hari orang harus belajar Alkitab. Siapa bilang tidak ada manfaat orang belajar firman Tuhan? Kalau orang dituntun di dalam firman Tuhan, semakin dia banyak belajar firman Tuhan, sehingga firman itu tertanam di dalam kehidupan kita. Makanya kalau orang bilang Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, kalau orang berbicara di dalam kitab Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 ini berbicara tentang hukuman yang terakhir. Nah, kitab Wahyu ini ditulis oleh Prokorus. Banyak orang bilang, oh Yohanes anak Zebedeus. Yohanes anak Zebedeus menyampaikan, dan muridnya namanya Prokorus, itu termasuk bapak-bapak gereja. Ditulis di 90 sampai 96 Masehi. Ketika Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos. Kalau orang belajar sejarah gereja, kalau sejarah tentang Rasul ke-12 Rasul ini, Yohanes anak Zebedeus itu adalah salah satu murid yang bersandar di dada Tuhan Yesus. Makanya dia bilang ada kekasihnya Tuhan, Yohanes anak Zebedeus ini. Waktu masa hidupnya ketika dia menyampaikan namanya besorat Injil itu, dia mengalami tantangan demi tantangan. Sehingga sampai dia Yohanes anak Zebedeus sampai dikasih minum racun. Ketika kasih minum racun tak mati. Aduh, punya kuasa apa ini orang ini? Orang waktu itu. Akhirnya dia digoreng di kuali besar. Ya tidak lagi ada berbekas, nak mati. Terakhir dibuang di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos inilah dia menulis salah satunya dalam Alkitab yang kita baca saat ini, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, tentang hukuman yang terakhir. Nah, sekarang coba kita lihat di ayat 20, Wahyu 20 ayat 11 dikatakan, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Nah, ini berbicara Yesus akan duduk di tahta putih yang besar untuk menghakimi setiap perbuatan manusia termasuk iblis lewat kitab kehidupan. Nah, sekarang kalau berbicara tahta putih besar, artinya ini adalah penghakiman terakhir bagi mereka yang tidak ditemukan dalam kitab kehidupan. Nah, bebas kok dia pakai apa ini main, karena biasa di penginjilan jalan. Nah, jadi begini. Sekarang orang bertanya, letak tahta putih itu di mana? Jangan orang bilang, oh iya tahta putih. Ketika orang lain bertanya mana, di mana dia letak tahta putih? Ada yang tahu tahta putih di mana? Nah, jadi sekarang orang belajar di sini apa beda Yerusalem baru, Yerusalem baru, selama dapat tulis baru apa beda? Ini surga baru Firdaus.
Banyak orang bilang, oh sama ini. Banyak orang Kristen tak tahu. Loh sekarang apa beda Firdaus, surga dan Yerusalem baru? Setahu? Coba kita buka di dalam Wahyu 3 ayat 12. Wahyu 3 ayat 12. Teman-teman, barang siapa menang, ia akan dijadikan suku guru di dalam bait suci Allah. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan dituliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Perhatikan, barang siapa menang, ia akan kujadikan sogo guruku di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga ini. Yerusalem baru berarti turun dari sorga. Jadi Yerusalem bukan bagian dari sorga. Karena banyak, kalau kita banyak tanya, no Yerusalem baru sorga, no kita surga, no surga. Jadi Yerusalem baru ini adalah kumpulan orang-orang yang percaya, orang-orang yang berteosis, menyatu dengan Kristus Yesus. Kalau dia tidak menyatu dengan Kristus Yesus, kalau orang baca di dalam Alkitab, apa gambaran Yesus adalah pengantin prianya, gereja adalah pengantin wanitanya. Karena apa? Yesus mau mencari itu apa? Itu jemaat-jemaat yang ada di jemaat-jemaat yang hidup di dalam Yesus Kristus. Itu Yerusalem baru. Sekarang Firdaus. Coba kita buka di dalam kitab 2 Korintus 12 ayat 2 sampai ayat 4. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ya. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Oke, jadi dia bilang begini, aku tahu tentang ini. Jadi ini 2 Korintus 12 ini ditulis oleh Rasul Paulus di 54 Masehi. Zaman waktu itu Kaisar Roma kelima namanya Nero, di musim gugur. Kemudian dikatakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh, aku tidak tahu. Ini kesaksian daripada Rasul Paulus. Allah yang mengetahui orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi ini kalau bilang tingkat ketiga, ini berbicara langit ketiga. Jangan orang samakan persepsi pengertian daripada muslim. Kalau muslim 7 langit itu ada 7 tingkat. Kalau orang 3 tingkat, termasuk neraka. Sebentar orang mau bahas tentang neraka. Jadi ada 3 tingkat, 3 tingkat langit, 3 tingkat langit. Ini berbicara langit. Orang lompat di ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan. Kalau Firdaus 1, 2, langit ketiga, ini DP nama Firdaus. Surga ada di sini. Beda toh? Jadi bukan berarti surga adalah Firdaus. Sekarang berbicara bagaimana sekarang kembali di ayat ini. Bagaimana posisi tahta putih. Firdaus ini itu tempat penantian menunggu pengadilan Kristus Yesus. Di Firdaus ini terdapat tahta putih besar. Makanya di situ tahta putih kan masih kosong, menunggu Yesus sang hakim akan duduk di situ untuk menghakimi baik orang hidup maupun orang yang mati. Makanya dikatakan di sini di Wahyu 20 ayat 11, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia Yesus yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi di surga ini masih kosong. Bahkan ada orang bilang, oh kita pernah pergi surga. Siapa di sini pernah pergi surga? Kita pakai ayat Alkitab ya. Kita nak mau bilang salah, silakan. Kita cuma pakai ayat Alkitab. Coba Yohanes 3 ayat 13. Jadi kalau ada kesaksian kita pernah pergi surga, sampai di surga, aduh indahnya. Tunggu dulu. Pakai dalil ayat Alkitab. Yohanes 3 ayat 13.
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang dapat naik ke surga Selain daripada dia. Selain Yesus. Surga, yaitu anak manusia. Cuma Yesus. So anak itu Yesus. Tidak ada orang yang naik di surga. Surga masih kosong, kawan. Belum ada pengadilan Kristus Yesus. Belum ada ini Firdaus ini masih tanda putih, masih kosong. Kok masuk sampai di surga? Mana mau percaya orang kesaksian atau Alkitab? Nah sekarang kalau kamu tanya orang berkesaksian, karena soal dia ada di surga, ya enggak tuh, silakan. Oh amin amin Jo. Nah, sekarang coba orang lihat di Matius 13 ayat 41-42 dikatakan, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Ini semua berbicara neraka. Tetapi pending dulu sebelum orang mau baca di ayat selanjutnya. Nah, jadilah celakalah dunia dari segala penyesatan. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi hati-hati sekarang banyak penyesat-penyesat di luar sana. Karena orang sebagai orang Kristen kalau nggak baca Alkitab, iyo jo amin. Kelihatan ajarannya benar, tetapi tidak benar. Makanya di dasarnya, landasannya cuma Yesus Kristus. Temalion gar alon, odes lunatai tenai paraton temanon pos esti, Yesus Kristus. Tetapi tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Dasarnya Yesus Kristus. Sekarang orang lihat di Wahyu 20 ayat 12 dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibukakan semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, dalam Wahyu 20 ayat 12 intinya di pengadilan tahta putih dikumpulkan setiap manusia untuk dihakimi berdasarkan atas perbuatan mereka lewat kitab kehidupan. Nah sekarang kitab kehidupan itu apa? Jadi kitab kehidupan adalah sebuah kitab kehidupan yang mencatat orang penama. Makanya dong bilang apa di Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya ditulis dalam satu kitab kehidupan ini akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi lupa kira Jo, lebih baik orang lalala kasihan beribadah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau cuma mau berpikir kita ini ketika kita masuk Kristen, kita mulai berkomitmen tapi diri. Kita mau melayani sungguh-sungguh, melayani Tuhan. Bukan karena mau mencari ini. Banyak hamba Tuhan cuma karena mencari uang. Kalau hamba Tuhan punya pikiran semacam itu, sampai pelayanan akan diberkati. Karena apa? Karena cuma berpikir di situ. Tetapi kalau kau memberi dirimu untuk Tuhan, karena melayani untuk Tuhan, maka kehidupanmu itu akan diubah. Mulai saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, orang mesti berubah orang kehidupan. Coba lihat sekarang, zaman sekarang. Perang dunia ketiga, bukan mau mulai, mau awal perang dunia ketiga. Rusia sudah menyerang Amerika. Kenapa Amerika sekarang banyak penduduk yang mati? Dibantu dengan pasukan Chechnya. Di perbatasan Amerika pakai rudal. Ancol. Ya, Bapak pikir ya teman-teman saudara-saudara, teman-teman yang ada di Amerika sekarang, Amerika dalam keadaan ketakutan. Banyak orang suka di Amerika. Mas sekarang was-was itu orang-orang yang ada di Amerika. Dan Israel sekarang mulai mengumpul Lebanon, Hamas, toh? Negara-negara NATO menyerang Irak. Houthi kemarin juga kita lihat, Yaman Houthi menyerang IDF, Israel Defense Force. Apa harus terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Penggenapan firman Matius 24 ayat 27. Seperti kilat yang memancarkan dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Itu sudah terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sudah ada tanda-tanda zaman. Apa yang harus orang bikin? Berdamai jo dengan orang sesama, berusaha hidup damai dengan semua orang. Ini selalu kita bawa terus ini ayat ini. Kenapa? Kasih baku ingat orang. Ibrani 12 ayat 14, berusaha hidup damai dengan semua orang, orang baku-baku baik.
Baku-baku sayang topan Pak Trompe Ibu Susi sampai jatah salah panggil pendeta karena satu saat menjadi pendeta. Lalu pendeta, aduh Pak pendeta bukan pendeta kita, mudah-mudahan dia jadi pendeta. Karena apa? Mau melayani Tuhan bukan kau itu nanti tampil di depan menjadi pendeta, bukan. Tetapi ortopraksi cara hidupmu harus benar. Kalau kau hidup tidak benar, segala sesuatu keselamatan ada dalam Yesus Kristus. Sukacita, kesabaran, apalagi berkat kristosentris, berpusat pada Yesus Kristus. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jadi semuanya ada dalam Yesus Kristus. Kemudian di dalam Daniel 12 ayat 1-2 dikatakan, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak di antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kemuliaan yang kekal. Ngeri. Jadi intinya ketika dibukakan suatu kitab kehidupan, maka orang yang mati akan bangun dari tidurnya, dihakimi menurut perbuatan masing-masing. Kalau sudah mati sudah. Nanti tolong mau bahas ini tentang neraka. Coba kalau tolong lompat di sini supaya langsung ke neraka. Wahyu 20 ayat 13-15 dikatakan, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya ditulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Neraka ada 3 tingkat. 3 tingkat atau bagian neraka. Yang pertama DP nama dalam bahasa Ibrani disebut Seol. Bahasa Ibrani disebut Seol. Atau dalam bahasa Yunani disebut Hades. Seol ini bahasa Yunaninya ini DP nama Barsak. Jadi Barsak itu tempat orang mati. Ditampung di sini, ditampung dalam bahasa Yunani disebut Tartarus, disimpan sementara. No Seol ini, makanya kalau orang mati, makanya disebut dunia orang mati. Ini disiksa siang dan malam. Ada iblis di sini, karena ini menyangkut kerajaan maut. Yang tadi orang baca, maka maut beserta kerajaan maut ini disiksa. Orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, termasuk di dalam nabi-nabi palsu, orang-orang fasik di dalam. Siang malam Tuhan harus siksa Tuhan. Kenapa kita menderita begini Tuhan? Ini baru tingkat 1 ini. Baru di sini. Orang siksa sekali. Coba. Di dalam Mazmur 89 ayat 49. Kalau di Alkitab ini 49, kalau Android 48 mungkin. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa orang mati? Nah, intinya Seol sebagai tempat di mana tidak ada yang bisa melarikan diri atau menyelamatkan diri. Karena melari diri di mana? Karena kenapa waktu habis. Tuhan suka kasih kesempatan bertobat, kembali ke jalan yang benar. Tetapi itu orang tidak tidak peka. Makanya mulai saat ini orang lupa kehidupan. Jangan orang bermain-main. Pendeta hoax kok itu, pendeta Ronald. Nak mungkin. Nanti nggak uji coba aja. Kaki-kaki kemarin, betul no. Toh? Makanya orang itu setiap hari belajar firman Tuhan. Kita ke teman. Kita ada besuk pada dia, halo. Pendeta Ronald di mana posisi? Tolong gak boleh kok ke rumah sakit. Kenapa kita so siksa kita? Oh iyo, pasti kat di situ. Iyo, kita pas selesai berjemur kamu pipang anak. Sampai di dalam di Irene, kenapa semua orang batu tumpang tangan? Pendeta Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh.
Kok dia babatarnya begini? Aduh, Tuhan, siksa kita Tuhan. Aduh, tolong kasih baik Pak kita. Ini tahu dulu pekon curu sekali. DPB ini, bayangkan DPB ini. Mau pi mana mah? Mau pi ibadah? Sudah jauh. Habis ngana peluru. Kita nak jadi ibadah makaya. Tanah di mana-mana, rumah di mana-mana. Pak, mesti masuk ibadah. Sudah jauh. Coba lihat selama itu kita kan ada kekurangan. Nyatanya orang nak ibadah aman-aman. Nanti jodoh orang datang di rumah, kalau mau undang norma ibadah di rumah. Mana mau pergi sudah jauh pergi hadis ini. Kuncuru. Mulai tiap orang mau melayani Tuhan, halo bro, kapan mau ibadah? Aduh, nanti kosongnya kita sibuk buat. Sampai banyak berkas-berkas sedang mau backing. Nanti so sakit, so mulai bakunya pakai tet. Dia bilang, aduh tolong, siksa kita. Aduh, kita ada lihat, bayangkan dia so sakau, kemudian dia, oh Tuhan Yesus. Siapa itu sana kan tuh malaikat di pinggiran di pinggir pintu ada bapak jaga begini Pak dia. Yang pakai sabit. Malaikat palsu itu kan Tuhan. Aduh, kita takut. Aduh, yo, pastor dia pegang ke tangan. Pastor berdoa, tunggu dulu, bro, sabar. Dulu bilang punya segalanya. Berdoa. Minta pengampunan Pak Tuhan. Katanya Tuhan Yesus Kristus anak Allah. Ampunilah dan kasihanilah orang berdosa ini. Oh iya pastor, tak ikut. Berdoa. Pokoknya pendeta, kalau kita baik, kita mau melayani Tuhan, tak semua saya tinggal sama ini, sama PTN yang ada guna. Kalau dia sadar tak ada guna, nanti ngana mulai infus di hidung, baru sadar. Kalau kita mau pikir mau melayani, jauh-jauh dari Manado, bayangkan itu baru bahas sampai kemarin, Bang Ibu Susi Bagi. Boleh Pastor Pak Isi? Siap. Karena kita itu nih mau tolak pelayanan. Makanya hati-hati hamba-hamba Tuhan. Ketika kau menyandang hamba Tuhan, jangan tolak ke pelayanan. Makanya ada teman-teman, aduh pendeta enak kan pendeta di mana-mana boleh melayani. Karena kita bilang karena Tuhan tidak pernah tolak pelayanan. Setiap hari Tuhan belajar firman, membaca Alkitab tiap hari. Saya tiap hari belajar. Setiap hari satu ayat, satu Alkitab, satu ayat bahasa Yunani. Belajar. Karena Tuhan Yesus bilang dalam bahasa Yunani dia bilang, Ego emehehodos kahe alateya kahezoi odes arketai proston patere emedemo. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai pada Bapa tanpa melalui aku. Itu lewat proses belajar. Kalau nak belajar mana dulu? Tanya Pak Ibu Susi. Dari Malintuan dulu, ikut-ikut dengan Romo Michael Rory, dengar-dengar, tulis-tulis, belajar, hafal. Tetapi yang paling pokok, kehidupanmu harus berubah. Dulu saya ini manusia yang kurang ajar, mata keranjang. Ketika so betul-betul melayani Tuhan, so hidup di dalam Tuhan, tak setinggal semua. Kita pe istri aman. Kehidupan mulai berubah. Ortopraksia, cara hidupmu harus berubah. Karena disitulah tercermin kehidupanmu. Kembali kepada teman, aduh pendeta mulai itu kita semua melayani Tuhan. Siksa ku pegang. Nah pada kenapa sekurang satu-satu. Kalau dia mulai pegang DP mai tua sini. Kiam Bapak. Pokoknya kalau kita jadi apa-apa mai tua jangan kena kawin ulang ya. Mana aku takut. Walaupun nyana sebagai manusia yang hebat, biar ngana kepala apa mau kepala angin kah? Ngana jaga ngana ke istri sama dengan mas, tetap itu dia milik Tuhan. Biar ngana jaga ngana ke suami, bro. Say, awasin jangan macam-macam Pokoknya ngana mesti dekat terus pak kita kayak perangko. Tetap, itu milik Tuhan. Jangan macam-macam. Kemudian coba kita lihat di dalam ayat Wahyu 9 ayat 11 dikatakan. Dan di sini Wahyu 7 ayat 9 dikatakan. Ayat 7 ayat 9. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Intinya, Seol atau Hades sebagai suatu tempat yang tidak memberi harapan bagi yang telah mati untuk kembali menjadi hidup. So pernah dengar itu cerita Lazarus dengan orang kaya? Nah, kita pakai bahasa Yunani supaya orang tidak gagal paham. Lukas 16 ayat 23 dalam bahasa Yunani. Kai entu hade, adapun di dunia orang mati, aparastos optalmos auto mengarahkan matanya, heparkon en basanois
ketika berada dalam siksaan-siksaan, hora Abraham apo makroten yang melihat Abraham dari jauh. Kai Lasaron entois kalpois auto, dan Lazarus berada yaitu duduk di tempat pangkuannya. Kemudian ayat 24, dikatakan sini, Kai autos poneses eipen, maka ia memanggil berkata, Pater Abraham, ya nenek moyangku Abraham, eleson mekai pemson Lazaron, kasihanilah aku dan utuslah Lazarus, hina bapse tu akron todek tolo auto, supaya ia boleh mencelupkan ujung jarinya. Hudatos kai kata suke tenglosan mau, di air yang menyejukkan lidaku, hoti adunomai ente logia taute, sebab aku menderita dalam nyala api ini. Aduh, tolong ke Bapak Abraham, coba suruh akan Pak Lazarus biar cuma sadiki jatuh air. Kita suka usah, so menderita di Hades ini. Alam maut artinya Hades dalam bahasa Yunani. Aduh, so siksa sekali. Siang malam kita mau tahan dengan siksaan ini. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang jangan main-main yang orang kehidupan. Ini bukan hoax. Mulai orang mengatur orang kehidupan. Nah, kemudian di Hades ini ada malaikat yang apa? Memimpin di alam maut itu. Nama di sini. Wahyu 9 ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan bahasa Yunani ialah Apollyon. Ini malaikat ini yang memerintah. Itu yang tadi tuh apa? Dia bilang, rupa malaikat maut sesama kan. Semua baca agama kita. No, ini orang tidak pernah lihat. Malaikat maut setiap hari orang ini apa? Orang penafas ini cuma pendek, Bapak Ibu Saudara sekalian, singkat. Jadi jangan main-main. Orang bersyukur masih ada kesempatan di sini. Kalau orang ada corona waktu kemarin-kemarin, pasti mati orang. Tetapi Tuhan kasih kesempatan bagi yang hidup, masih diberikan kesempatan. Kalau mau berbicara neraka ini ada di perut bumi, tidak di jauh-jauh. Ada di bawah bumi ini, coba. Orang buka supaya orang tahu. Jadi pusatnya ada di bumi. Bilangan 16 ayat 33, coba. Ada di bawah perut bumi ini, tidak jauh-jauh itu neraka. Bilangan 16 ayat 33. Baru siap-siap Efesus 4 ayat 9. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka. Bumi menutupi mereka berarti ada di pusat bumi, sehingga mereka binasa. Efesus 4 ayat 9, siapa saudara? Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Itu jadi pusat neraka itu ada di bawah bumi ini. Makanya orang mesti banyak belajar firman. Alkitab yang orang pegang ini setiap hari orang baca, setiap hari orang belajar. Banyak tapi teman-teman bayangkan dia bilang, pendeta siksa sekali kan orang mau pacaran di kantor gubernur, ada apel. Itu mama-mama sobat terus cepat lama sekali itu sambutan. So lawang-lawang membuat bak. Nah profesor Megan mulai baluntu, mulai itu cila-cila so mulai jaya ini. Orang persiksa sekali kan. Siapa sonar rupa dulu kan? Sehingga mati. Karena apa? Baru di dunia soal bataria. Neraka kedua DP nama, ini pertama. Yang kedua DP nama Gehenna. Gehenna biasa orang sebut Jahanam. Jahanam. So ini itu lautan api. Lautan api. Nah, di Gehenna ini lebih soe daripada yang neraka paling kedua ini, pertama ini. Yang kedua ini maka maut beserta alam maut dilemparkan ke dalam lautan api ini. So ini DP nama Gehenna. Dan setiap orang yang tidak temukan namanya Alok Mince Dorce, toh cuma gara-gara Alok bilang cuma gara-gara Mince akhirnya kualitas iman Alok turun. Dilemparkan di sini DP tampai. Maka mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api ini disebut Gehenna atau Jahanam. Baru Tuhan susah sekali Tuhan. Lebih soe baru di sini karena olah baru
Baru apa orang bilang baru bakar-bakar tuh iblis dan setan-setan kecil baru bagi di sini. Aduh siksa. Terakhir karena dilempar di sini. Aduh. Lebih siksa. Kita lebih baik pakai apa? Kasih model begini, memberikan ilustrasi supaya orang tahu. Siksa Tuhan. No, di Gehenna ini, lautan api tidak ada ujung ini. Di sininya tidak ada mau tempat pegang sama di orang berenang. Wah ada batu, aduh semua tenggelam. Dicari jo batu, dicari beinan, nggak ada beinan apa di sini? Nggak ada ujungnya, nggak ada pangkal. Aduh siksa Tuhan, coba pakai dalil. Orang lihat sekarang di Wahyu 20 ayat 15 toh. Nah sekarang di Gehenna ini, di sini DP beda di yang ini di Seoul dengan Gehenna ini. Di Gehenna ini banyak ulat belatung. Saya pernah lihat ulat belatung, ulat putih dan di mayat-mayat itu kalau ada anjing mati, toh ada ayam mati. So ini DP tanpa ribuan, mau bilang ribuan nggak mau tak hitung. Ribuan pun nggak cukup, nggak mau tak hitung banyaknya ulat belatung. Coba. Orang buka Markus 9 ayat 47 sampai 48. Jadi jangan kebilang pendeta bilang ih ulat belatung mana DP ayat. Kaki pendeta mengkosong cuma bikin takut kata orang. Markus 9 47 48. Siap-siap Yesaya 66 ayat 24 supaya cepat. Siap Yesaya 66 ayat 24. Matamu menyesatkan engkau, cukilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati. Ulat bangkai tidak mau mati. Silakan saudara Yesaya 66 ayat 24. Saya kuat. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi saya. Ulat-ulat tidak akan mati walaupun di dalam api Gehenna. Di sini ada coba sabung ayam, coba bakal ayam. Ada. Oh, bagi-bagi dulu. Saya panas. Mulai kasih panas toh. Kita pernah bukan sebab ayam yang disuppah kita, tuh ayam Bangkok kalau terlalu tinggi kon. Hati-hati turun jadi sebab bakal ayam. Sudah coba cerita, ngana injak ulat belatung nanti di sana ulat belatung ke bagian pengana. Karena di sana ini di Gehenna banyak orang begini. Ketika sudah masuk sini, Tuhan siksa Tuhan. Kenapa itu ulat belatung masuk di dalam badan, keluar di hidung, di telinga, di mata. Kalau orang pernah berenang di laut dalam toh, lain kali sudah jadi kuala tuh. Lain kali orang kelelahan bertikus-tikus, langsung mati. No di Gehenna ini ada istilah dan langsung mati. So mati ngana tak masuk di dalam ini tuh Gehenna itu lautan ini. Ini ngana muncul sini, kok ngana tenggelam di sini, ulat-ulat ribuan. Bahkan tak terhitung berlaksa-laksa. Tuhan siksa. Baru kalau kita tahu kita semua kembali. Makanya itu baru di posisi ini, di hadis ini, orang kaya bilang begini, kasih kesempatan bagi kita nanti kok Tuhan biar kita mau bilang pada saudara, bertobat jongana, siksa koten baru di hadis belum ada sini. Siksa sekali. Emang mau siksa apa so terlambat. Tuhan bilang anakku, waktu kesempatan yang ada kasih, ngana nak gunakan sebaik-baiknya. Makanya kembali berusaha hidup damai dengan semua orang. Mulai orang ini kepenatuan apa ini dengan nama? Baku-baku baik, orang topang Pak Ibu Susi, orang topang Pak orang pimpinan Pak Herman. Senang mudah. Kenapa banyak ministry baru dibangun serta gulung tika? Cuma gara-gara apa doi? Cuma gara-gara apa? Ya itu tapi musik yang kita yang cari. Karena pelayanannya itu tidak benar. Pelayanan cuma mau suka tampil. Biarlah kita tampil begini tapi hidup kotor. Oh Tuhan yang tertapai istri kasihan. Anda, bagaimana itu pendeta sana pahuga? Ngeri. Hamba Tuhan tidak usah coba cerita. Pendeta sekarang di Sulawesi Utara sudah banyak. Tidak war-war jadi pendeta. Pendeta sudah juga bukan berbicara tentang itu. Tetapi perbuatannya harus benar. Jangan cuma ngana kependetaan rahmat abisan yang Tuhan kasih itu orang sendiri bikin malu. Jangan sampai ngana menyampaikan firman tetapi engkau sendiri ditolak gara-gara perbuatan yang tidak benar. Ngana pintar, ngana sebagai singa mimbar di sininya anak mau tak pakai itu.
Tuhan tuntut kerendahan hatimu. Tuhan tuntut bagaimana cara hidupmu itu yang benar, yang betul-betul menjadi contoh, menjadi teladan, sehingga orang itu menjadi cermin Kristus. Orang mau suka jadi cermin Kristus, berarti orang merubah kehidupan orang. Jangan sampai orang dapat di sini, ya cuma sudah Jo, kalau langsung ke sini, ini dari sini dulu. 1 tahun bagi Allah, 1000 tahun bagi tangkis agang. Ini baru 1 hari bagi Allah. Toh? 1000 tahun bagi manusia baru 1 hari semua betul. Ya, siksa. Baru. Kenapa tuh cuma di surga ini cuma begini? Mana ini cuma 1 hari? Orang mau tangkis agang 1000 tahun. 1000 tahun buat orang. Baru 1 hari dia usah coba cerita 1 tahun. So menderita. Makanya supaya tidak mengalami penderitaan, hiduplah yang benar di mata Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ya harus menyalipkan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginan biasa pemarah. Kasih berhenti itu, setung temperamen. Saya mulai kita kok ini sudah. Kita ada dengar sana pendeta Ronaldo bilang, bro, apakah kau kan? Kaki-kaki kok mana mulai berubah. Lagi main tuas tuh ada main itu bagi, tak percaya ini orang putar balik. Maka kalau nggak mulai berubah, sudah harus dengar. Kalau kita nak berubah ini mau masuk di neraka, saya mau bikin apa? Ada kan tetapi tahu nggak sih ya? Main itu aja bilang, pastor, so berubah tetapi apa Tuhan? Ya, bayangkan aja mau masak air, dia mulai memasak air. Kok dia kasih biar akan kering lagi. Dia semangat. So jam pulang cepat. Biasa kasihan so di tanpa bakuru. Ininya anak kan tuh. Shalom, so pakai shalom. Masuk makan, kenapa kita sebelanja ikan? Kok ada goreng, pastor? Habis goreng makan sama-sama bagatal. Dan tahu dia ikan. Mari kita lihat tapi apa itu mulai berubah. Mulai saya pegang doi pak kita. Luar biasa itu. Jadi berkat. Kita saja tapi itu jadi besar. Pertama kecil, mulai sekarang sudah sebesar. Dan tapi HP ini saya pegang tapi istri. Nggak pernah ada tapi istri mau komplain, seberubah kan? Waktu dulu di sana agak ini, sekarang sudah berubah. Karena apa? Karena Yesus yang merubah trompe hidup. Bukan siapa-siapa. Kalau hidupmu karena hidup di dalam Yesus Kristus, apapun itu yang kau lakukan, semuanya itu bukan untuk apa? Untuk menampilkan diri. Untuk apa? Tetapi karena berpatron pada Yesus Kristus, sehingga hidupmu itu tercermin. Oh, cermin Yesus Kristus. Dan orang tidak akan mau takut, orang tidak akan ada keselamatan. Keselamatan itu diberikan cuma-cuma. Keselamatan itu harus orang kerjakan dengan takut dan gentar. Hidup yang benar, dan orang bilang, orang ini harus seperti surat yang terbuka. Kehidupan tidak benar, berarti orang berubah kehidupan. Sudah jauh orang dia begini, orang berdiri jauh, termasuk yang mengkhotbah ini. Tuhan, kita pengen hidup ini benar nggak? Mulai saat ini Tuhan kita mau merubah. Kita dulu begitu. So baca-baca firman Tuhan, mulai kita pegang tuh firman. Setiap hari Tuhan kita mesti jadi bapak yang benar. Kita mau jadi suami yang benar. Kita mesti betul-betul taat dan setia, dan kita berubah kita mindset kehidupan yang lama ini. Mulai saat ini kita mau jadi seorang hamba yang takut akan Tuhan. Jadi suami yang takut akan Tuhan. Jadi istri yang takut akan Tuhan. Jadi anak-anak takut akan Tuhan. Anak-anak kasih stop. Kalau biasa aja melawan ke orang tua. Orang tua masih hidup di dunia. Seringkali banyak orang semua melawan. Rubah orang mindset itu. Karena apa? Orang kehidupan ini tidak ada artinya tanpa Yesus. Selanjutnya yang ketiga, jurang tanpa batas. Jurang tanpa dasar. Jurang tak berdasar. Tak berdasar. Ini yang paling ketiga. Yang pertama ini lapisan pertama. Yang kedua ini lapisan tengah. Ini yang ketiga lapisan paling bawah. Nyada ada ujungnya, ada pangkal. Di sini itu ular ini, iblis direndam di sini. Makanya coba orang lihat di Wahyu 20 ayat 1-3 dikatakan begini. Nomor 3, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang laut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkan ke dalam jurang maut ini dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa
sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan melepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ini tanpa ingin naga di sini. Yang paling terakhir direndam di jurang maut ini, ada belerang, ada lautan api di dalamnya ini. Tetapi naga ini atau si iblis itu direndam. Makanya satu saat dia akan dilepaskan. Karena apa? Sebelum orang berbicara tentang Gog dari Magog, kemudian perang Harmagedon, mau panjang lagi ini mau cerita. Nah, jadi mulai saat ini Tuhan belajar tuh. Cuma Tuhan Yesus itu jalan satu-satunya manusia hidup. Terapi keselamatan cuma ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada. Dan Tuhan Yesus ini, semua ini di neraka ini, dia pegang kunci alam maut dengan kunci surga. Coba tolong buka di Wahyu 1 ayat 17-18. Dikatakan begini. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tetapi yang meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah Alfa, yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Cuma Tuhan Yesus yang boleh pegang kunci ini. Nyata ada. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nyata ada di bawah kolong langit ini. Cuma Yesus yang pegang kunci alam maut. Bahkan banyak orang yang bilang, masa kok Tuhan Yesus tuh? Masa dia adalah Tuhan? Kok masa Tuhan Yesus bataria di kayu salib? Eloi, Eloi lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah sekarang kalau kata orang ini, orang mau jawab apa itu? Tuhan bataria, Eloi, Eloi lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah Tuhan Yesus berteriak seperti itu kepada Allah? Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sedikit pengetahuan teologi ya. Sebenarnya Tuhan Yesus membaca di dalam kitab, ada di kitab Mazmur 22 ayat 2. Coba, supaya orang dapat jawab. Jadi Tuhan Yesus nak bataria ini, Eli, Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus membaca doa daripada Raja Daud itu. Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau itu tetap jauh. Yesus ada ambil doa daripada Raja Daud. Untuk penggenapan firman dia baca itu. Jadi belum Yesus ada di dunia, dia baca itu karena apa? Coba orang lihat ayat 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan berjahat mengejar. Itu anjing-anjing itu mereka menusuk tangan dan kaki. Jadi orang itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Roma yang ada di sekitar Yesus. Makanya kemudian dibilang mereka menusuk tangan dan kakiku. Terbukti Yesus disalibkan, tepek kanan dan kaki toh ditusuk. Itu penggenapan firman. Yesus baca itu supaya orang Yahudi itu mengingat itu yang tertulis di dalam Mazmur 22 ayat 2. Jadi Tuhan Yesus nak bertanya, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia adalah Allah itu sendiri. En arche el hologos, kai hologos en prosoteon, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia. Siapa itu manusia? Yesus. Firman yang telah menjadi manusia. Kembali, firman ganti Yesus. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah, dan Yesus itu adalah Allah. Karena firman-Nya, perkataannya yang telah menjadi manusia. Masa dia Allah sendiri mau teriak Allahku? Karena dia mengutip di Mazmur 22 ayat 2 ini. Kemudian yang terakhir, orang lihat, coba buka di Matius 16 ayat 18-19, dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, engkau adalah Petrus. Kata Petrus dalam bahasa Yunani disebut Patros, nama orang. Kemudian dikatakan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, batu karang disebut Petra. Aku akan mendirikan jemaatku, dalam bahasa Yunani disebut eklesia atau gereja. Aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Jadi Tuhan Yesus pegang kunci alam maut, Tuhan Yesus pegang kunci sorga. Karena hanya dia, oleh dia, dan untuk dia, orang bisa hidup. Dari dia, oleh dia, untuk dia, orang bisa mencapai namanya keselamatan. Baru orang bisa diselamatkan. Nggak mau cari apa? Yesus cuma turun ke dunia ini agar supaya hubungan antara Allah dengan manusia yang rusak itu diperbaiki.
Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Yang Tuhan kejar namanya berarti lagi yang hilang Pak Tuhan. Sehingga orang muslim ada perdamaian dengan Allah lewat Yesus Kristus, Sang Pantokrator penguasa tunggal, agar supaya hubungan manusia dengan Allah itu terjalin baik, sehingga masuk ke dalam kerajaan surga. Orang semua waktu dapat kage-kage, orang nak tahu kage tak angka satu-satu, toh. Mulai kita dulu ya, mesti tak angka satu-satu, kage khusus kau sama orang sok tak angka, kau baku dapat sama orang. Haleluya, puji Tuhan. Kiapa tanpa apa ini bebas cahaya besar toh. So nak mau main bro, so nak mau main keyboard. Karena di sana ada alat musik lebih gagah dari ini bro. Toh, konggur ke suara gagah, pun orang ini so bikin jemaat tuh orang di sana. Wah, so di apa di surga bikin apa? So di Firdaus. Ya untung-untung kalau orang so dari Firdaus kong dapat lempar ke surga, lebih bagus toh. Orang so menjadi jemaat sehingga orang tidak akan di sana tidak akan ada susah-susah. Orang pe hidup ini, orang pe tubuh ini diganti tubuh kemuliaan. Kiapa kan tapi pai tua sana pe itang, kiapa sampai di surga kamari so berubah. So jadi idong gagal. Toh? Dulu dong jalan aduh pesaingan. Ngana ndak termasuk di kriteria bibit bebek bawon pai ngana. Mar kalau so dirubah dengan tubuh kemuliaan, bisa saja gagal kamu. Toh? Mar jangan ngana gagal di neraka. Alo kasih kesempatan alo. Ngana mau pilih mana, surga atau neraka? Iblis pagi nih. Di neraka banyak perempuan, digagal ini. Alo sudah masa le. Oh, tak tahu di surga lebih gagah. Ada neraka ini gagah. Ada perempuan gagah, ngana mau minta kekayaan apa semua ada. Mar kalau di surga payah, lewat jalan sepi. Alo bilang oh iya jodoh. Masuk neraka, kage panusta ini iblis. Jangan nali alo terjun di situ. Alo so senang aduh enak putih di neraka. DP habis waktu kemari. Kiapa soba api ini, kiapa ini so gaga-gaga, kiapa soba api. Iblis bilang, so habis DP diskon. So ini DP asli. Kau suka? DP baik ada jalan sempit, siksa-siksa. Ibadah setengah mati, naik gunung. Toh? Melewati ke siang ini, menyanyi. Torang pergi di sini dengan susah payah. Mar torang petampa. Tuhan bilang, ngapain tanpa di sini. Jadi mau terlalu panjang semua lewat ini. Hiduplah yang benar. Orang mulai paling pokok di sini baku-baku sayang, baku-baku baik, merubah kehidupan kita. Orang topang pelayanan ini. Semoga pelayanan ini lebih baik lagi. Dan saya tutup Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan, disembah. Shalom Aleichem Hamasiah, Kristos Anesti, Alitos Anesti. Amin.